Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang selalu mendapat curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya ghiyathal mustaghisin. Agisni, 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 agisna, 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 agisna ya Allah ya rabbal alamin. Sudah sekian banyak kisah-kisah atau cerita-cerita yang saya sampaikan melalui channel saya ini, Iban Channel, tentang kisah yang pernah terjadi di Pulau Lombok, khususnya Lombok Timur. Kemudian juga kisah yang terjadi di Pulau Jawa. Kemudian juga kisah-kisah yang terjadi di belahan negeri Arab. Namun dalam kesempatan ini saya akan menceritakan seorang ahli ibadah di belahan negeri Arab dulu, yang ada dalam sebuah kitab yang pernah saya baca sekitar tahun 90-an yang lewat. Ada seorang ahli ibadah yang selalu beribadah, 24 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu rumah, yang di rumah itu sendirian hidupnya di rumah tersebut. Setelah sekian lama ahli ibadah itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian di dalam rumahnya, diketahuilah ahli ibadah itu orang yang sangat mustajab, makbul doanya di setiap kali berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu waktu, masyarakat yang kebetulan keluarganya sakit dibawa ke ahli ibadah itu untuk didoakan agar penyakitnya itu hilang, orang itu sembuh dari penyakitnya. Begitu orang didoakan kesembuhannya, lalu seketika itu pula penyakit orang sembuh. Dari sebab sembuhnya orang yang didoakan itu, semakin tersebarlah kehebatan si ahli ibadah tersebut. Namun si ahli ibadah itu tidak tergiur dengan kemewahan dunia, tidak tergiur dengan harta benda yang berlimpah, hanya cukup untuk digunakan siang dan malamnya agar selalu sehat dalam melaksanakan ibadah. Kemudian pada suatu waktu, si ahli ibadah ini didatangi oleh seseorang yang akan musafir ke tempat sesuatu yang sangat jauh. Namun karena orang tersebut tidak memiliki keluarga yang dipercaya
untuk menjaga anak putrinya yang cantik jelita itu, maka anaknya tersebut dititipkan ke ahli ibadah tersebut. Begitu sampai di rumah ahli ibadah, orang yang musafir itu mengetuk pintu, kemudian memberikan salam kepada si ahli ibadah, dan setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam orang musafir itu kepada si ahli ibadah ini, ahli ibadah pun keluar menemui orang musafir tersebut. Lalu kemudian si ahli ibadah itu bertanya, apa keperluan Bapak Tuan ke sini? Apakah Bapak Tuan ingin berobat atau mengobati seseorang? Jawaban orang musafir tersebut, bukan begitu wahai saudara. Saya ke sini bukan untuk berobat, bukan untuk mengobati seseorang, namun saya ini adalah musafir dan akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Saya mau menitipkan anak putri saya kepada Bapak Tuan, karena saya tidak mempunyai keluarga di kampung halaman saya, dan saya tidak berani menitipkan anak perempuan saya di kampung halaman saya, sehingga hanya Bapak Tuanlah yang saya percayai tempat saya menitipkan anak putri saya ini. Lalu kemudian si ahli ibadah menjawab, maaf Tuan, saya tidak berani dititipkan, apalagi dia itu adalah seorang perempuan. Saya tidak pernah sama sekali melihat perempuan selama saya sendirian di sini. Kalau Bapak Tuan ingin menitipkan anak putri Bapak Tuan, sebaiknya carilah orang lain di tempat Tuan menitip anak Tuan. Namun jawaban orang musafir itu, saya minta tolong Pak Tuan, hanya Bapak Tuanlah yang saya percayai untuk bisa menjaga anak putri saya ini. Karena terus-menerus orang musafir itu minta tolong kepada ahli ibadah tersebut, akhirnya ahli ibadah itu membuka pintunya untuk dimasukkan anak putrinya itu ke ruangan yang lain. Jangan taruh anak putri Bapak di ruangan saya, itu ada ruangan lain, agar saya tidak sama ruangan dengan anak putri Bapak, karena saya itu laki-laki sementara anak Bapak adalah perempuan. Tidak boleh, sebenarnya menurut hukum kita itu berada dalam satu ruangan yang bukan keluarga kita atau anak istri kita. Apalagi Bapak adalah orang lain, anak Bapak perempuan dan juga orang lain, maka sebaiknya taruhlah di ruangan yang lain, karena saya tidak boleh melihat perempuan, tidak berani sekali melihat perempuan. Nah, mendengar jawaban dari si ahli ibadah itu, maka orang musafir itu memasukkan anaknya ke ruangan lain di rumah ahli ibadah itu dan diberikan tempat yang cocok untuk si perempuan tersebut. Lalu kemudian si musafir itu pergi permisi untuk beberapa waktu dan nanti akan kembali
mencari anaknya si perempuan itu. Anak putrinya itu akan dijemput nanti pada setelah dia kembali ke kampung halamannya. Kemudian waktu berjalan sesuai dengan waktu, hari dan minggu dan bulan, terus berputar waktu demi waktu. Lalu di saat tengah malam si perempuan ini didatangi oleh seorang yang berpakaian serba putih. Kemudian si perempuan itu disuruh untuk meminta tolong kepada si ahli ibadah ini untuk ditunjukkan di mana tempat kita itu membuang air atau BAB atau buang air kecil dan buang air besar. Lalu di saat itu ahli ibadah pun tidak berani melihat si perempuan tersebut, hanya suaranya yang didengar. Kemudian pintu ruangan pun dibuka, dan di saat membuka pintu ruangan itu dilihatnyalah si perempuan tersebut melintas di depannya. Melihat sosok perempuan yang begitu cantik yang melintas di depannya itu, hatinya menjadi tergoda. Dan di saat hatinya itu tergoda melihat kecantikan perempuan yang lewat di depannya itu, dimasuki oleh bisikan setan iblis laknatullah untuk menggauli si perempuan itu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada malam itu, yang tidak pernah dipikirkan oleh si ahli ibadah itu terjadi. Dan akhirnya lama-kelamaan si perempuan putri si musafir itu menjadi hamil. Setelah melihat si perempuan putri musafir itu hamil, kemudian di saat itu si ahli ibadah menjadi bingung. Bagaimana cara kita agar masyarakat tidak mengetahui keadaan yang seperti ini. Nah, inilah godaan yang terjadi pada si ahli ibadah. Memang sudah dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa harta tahta wanita adalah jaring-jaringnya syaitan iblis laknatullah untuk menjerumuskan umat manusia. Dengan menggunakan harta kita tidak bisa dihancurkan. Dia akan menggeser kita dengan tahta, jabatan. Kalau kita tidak bisa digulingkan dengan tahta, jabatan, maka di saat itulah dia akan berperan untuk menghancurkan kita dengan wanita. Harta, ahli ibadah itu tidak tergoda, tahta tidak tergiur, namun wanitalah dia bisa hancur. Itulah hebatnya iblis laknatullah, dan terus berusaha untuk bisa menghancurkan umat manusia ini. Itu sudah menjadi janjinya dulu di saat setan iblis itu dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala serta diusir dari dalam surga. Kemudian karena si ahli ibadah itu kebingungan bagaimana cara untuk menutupi aibnya itu kepada masyarakat luas, khususnya orang tuanya, maka di saat itulah
bisikan iblis laknatullah datang kepadanya, kamu ini ahli ibadah yang bodoh, bodoh sekali. Itu ucapan si iblis. Bunuh saja perempuan itu, beres urusan kalau kamu sudah membunuhnya. Kemudian di saat itu ahli ibadah pun menikam si perempuan itu dan matilah perempuan itu dalam keadaan hamil. Lalu di saat si perempuan itu sudah meninggal dunia, ahli ibadah pun semakin bingung bagaimana caranya agar tidak diketahui oleh orang tuanya dan masyarakat, sementara perempuan ini sudah meninggal dunia, agar tidak tercium baunya, tidak tercium busuk dari badan si mayit perempuan tersebut. Datang lagi bisikan setan iblis laknatullah itu kepadanya, kuburkanlah si perempuan ini di ruanganmu, agar tidak diketahui oleh masyarakat dan khususnya orang tuanya. Lalu tanpa berpikir panjang, ahli ibadah itu pun menggali dan menggali ruang halwatnya. Kemudian ditanamnya si perempuan itu, dikuburkan di ruang halwatnya itu. Begitulah hebatnya godaan setan iblis laknatullah. Sudah berapa dosa yang dikumpulkan oleh si ahli ibadah itu. Pertama, berbuat zina, melakukan zina. Kemudian yang kedua, membunuh. Dan ketiga, berbohong kepada masyarakat dan khususnya orang tuanya. Nah, itulah sebabnya dalam wasiat renungan masa dijelaskan kalau kita sudah sampai kepada hakikat, jangan lupa pada syariat. Kalau kita itu orang yang berkhalwat, berwirid banyak, berkhalwat, berzikir di tempat yang sunyi maupun yang tidak sunyi, beribadah di tempat yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, syariat jangan kita lupa. Perkuat syariat, karena di saat orang yang berhalwat, beribadah, kalau lupa kepada syariat, apalagi kalau lemah syariatnya, kita akan dihancur leburkan oleh syaitan iblis laknatullah itu. Setelah sekian lama si putri itu dikubur di dalam ruang halwatnya, maka datanglah orang tuanya atau ayahnya mencari anak putrinya itu pada ahli ibadah tersebut. Namun orang tuanya itu sudah didatangi sebelumnya oleh setan iblis laknatullah itu dengan menggunakan pakaian serba putih. Wahai Tuan, kata si iblis itu, anakmu sudah dikubur di dalam ruang halwatnya oleh si ahli ibadah itu. Sudah diperkosa, dibunuh dan dikubur di ruang halwatnya. Mendengar ucapan orang yang berjubah putih itu, karena si musafir itu tidak tahu menau siapa sebenarnya orang yang berjubah putih itu. Padahal itu adalah setan iblis laknatullah. Kemudian di saat itu orang tua si perempuan itu atau orang musafir itu bergegas pulang untuk mencari anaknya di rumah si ahli ibadah tersebut. Dicarinya, pendek cerita, sampailah orang musafir itu ke ruang atau ke rumah
si ahli ibadah itu, dan dicarinya anaknya. Namun si ahli ibadah di sanalah dia berbohong dan berbohong bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Namun setan iblis sudah membisikkannya atau menceritakan kepadanya bahwa anaknya sudah dikubur di ruang halwat itu. Kemudian dibongkar tanah ruang halwatnya itu, dan ternyata benar ditemukan anaknya itu sudah dikubur di ruang halwatnya itu. Lalu masyarakat beramai-ramai untuk ingin menghukum si ahli ibadah itu karena sudah diberitahukan oleh orang musafir itu anaknya dikubur dan dibunuh serta diperkosa oleh ahli ibadah itu. Di sanalah datang pihak kepolisian untuk mengamankan situasi dan kondisi, dan dibawalah ahli ibadah itu ke pengadilan. Kemudian ahli ibadah diadili dan diponis bahwa memang benar dia telah melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan penguburan di tempat ruang halwatnya itu, dan diberikan hukuman harus dihukum mati. Lalu si ahli ibadah itu digantung di tempat penggantungan orang-orang yang melakukan berbagai macam maksiat besar, dosa besar di tempat itu, dan digantung sambil dijemur di tempat itu. Sampai sekian lama orang ahli ibadah itu sudah digantung di tempat yang panas dan disalib di tempat itu juga. Di sanalah setan iblis menjelma seperti manusia yang berpakaian serba putih seperti pakaian seorang yang alim soleh, membisikkan kepadanya, "Wahai ahli ibadah," kata setan iblis itu, "kalau kamu mau bebas dari hukumanmu ini, ikutilah apa yang kuperintahkan kepadamu." "Apa maumu, wahai Tuan?" kata si ahli ibadah itu, karena sudah sangat kelelahan dihukum, digantung dan dijemur. Akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan iblis itu. "Kamu harus mengikuti ucapanku." Kemudian ahli ibadah itu mengatakan, "Kamu harus mengikuti ucapanku," kata setan iblis kepada ahli ibadah. Namun si ahli ibadah itu menjawab, "Saya tidak bisa melakukan apa yang kamu perintahkan, yaitu perintahkan untuk bersujud kepadamu." Kemudian setan iblis itu mengatakan, "Kamu tidak perlu bergerak, cukup berkedip dengan niat untuk menyembahku." Itu ucapan setan iblis kepadanya. Lalu ahli ibadah pun menyembah iblis dengan kedipannya, dan di saat itulah nyawanya si ahli ibadah melayang, tercabut, dan matinya mati dalam su'ul khotimah, mati dalam kemusyrikan, menyembah, beribadah kepada setan iblis laknatullahi alaih. Nah, itulah akhir dari cerita yang terdapat dalam sebuah kitab yang pernah saya baca pada tahun 90-an yang lewat. Semoga kita selalu berhati-hati dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita sama-sama memperdalam ilmu fikih, ilmu syariat,
agar kita itu tidak tergoda oleh berbagai macam rayuan setan iblis laknatullahi alaih yang selalu berusaha menjerumuskan kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin amin amin. Amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.